Oke, selamat sahabat buat kita semua. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di PGSSI ini untuk sama-sama belajar pelajaran sekolah sahabat. Dan narasumber kita sudah datang dari North Carolina ya. Udah bukan di jalan lagi, jadi kita punya sinyal bisa bagus. Namun sebelumnya mari kita sama-sama menyatukan hati dan berdoa terlebih dahulu mengundang Roh Kudus untuk memimpin kita semua untuk dapat mengerti pelajaran pada malam hari ini. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Bu Idrus untuk berdoa. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami bisa berkumpul semua di sini untuk mendengarkan sebagian firman-Mu dan untuk membuka sahabat. Ya Bapa, biarlah Engkau sertai kami, supaya kami buka hati kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Pendeta Kuntarap akan ceritakan. Biarlah Roh-Mu yang suci menaungi beliau. Ya Bapa, terutama ampunkan dosa kesalahan kami. Kami mohon ini semua dengan nama Yesus penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih. Dan selanjutnya kita langsung akan mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Kuntaraf. Dan saya ingin ingatkan, jika ingin bertanya, tolong tuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti saya baca, kemudian pendeta yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Dan bagi yang mau bertanya langsung, boleh klik raise hand, nanti saya akan panggil namanya. Dan juga mohon untuk tidak menyalakan mikrofonnya, supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu rekaman nanti. Baik, kita akan segera memulai. Ya, Pendeta Kuntaraf, silakan pelajaran kedua, cawan lebur yang datang. Terima kasih Ibu Peggy, tetapi saya nggak bisa share screen, rupanya saya harus bikin co-host dulu. Oh, oke, sebentar, saya bikin co-host. Bahaya ini narasumber tidak dijadikan co-host. Ya, silakan. Oke, saya lihat bagus sudah 111 orang yang masuk ya. Oke. Baik, selamat sahabat, saudara-saudara sekalian berada di mana saja, apakah dari California sampai di Nederland, ke Jerman atau Indonesia, ya. Kita akan belajar bersama cawan lebur yang datang. Oke. Nah, dalam pendahuluan Anda bisa berikan apa maksudnya dengan cawan lebur, kemudian dua tema dari pelajaran pekan ini, kemudian mengapa pelajaran ini penting. Kemudian arti daripada cawan lebur ya dalam bahasa Inggris ya crucible ya, sering berarti cawan percobaan di laboratorium kimia ya. Kamus memberikan definisi sebagai berikut ya, ada 3 hal yang bisa disebut di dalam arti cawan ini, cawan lebur, yaitu crucible gitu ya. Cawan yang digunakan untuk melebur suatu zat dengan menggunakan suhu tinggi, atau ujian yang sangat berat, atau tempat atau situasi di mana kekuatan yang terkonsentrasi berinteraksi yang menyebabkan pengaruh kepada suatu perubahan ataupun pengembangan. Ya, jadi inilah 3 macam definisi yang kita bisa lihat di dalam kamus yang ada dalam pendahuluan daripada kita punya pelajaran. Jadi demikian orang bisa lebih mengerti arti daripada crucible ataupun cawan lebur tersebut, yaitu seperti adalah satu ujian berat ya, dan ini diambil secara literal adalah dari ya cawan untuk melebur ya, suatu percobaan ya. Baik, dalam kerohanian dapat berarti suasana yang menyebabkan suatu perubahan atau pengembangan dan pertumbuhan tabiat. Nah sekarang 2 tema yang kita bisa lihat di sini adalah penderitaan. Sebab kita tahu bahwa kita semua mengalami penderitaan. Penderitaan adalah kenyataan saat ini ya di dunia kita yang telah jatuh. Sebagai orang Kristen kita harus belajar menghadapi penderitaan dan belajar daripadanya. Jadi banyak orang pikir wah kalau sudah jadi Kristen tidak menderita lagi ya. Itu adalah satu pandangan yang salah.
Ya. Oleh sebab penderitaan itu bermanfaat dalam banyak hal dan kita akan pelajari bersama-sama. Sebagai pelayan rohani atas diri kita sendiri, kita perlu belajar membedakan antara berbagai jenis pencobaan dan penderitaan. Ini akan membantu kita memahami bagaimana menghadapi krisis dalam hidup kita dan mengambil pelajaran yang terbaik. Nah, mengapa pelajaran ini penting? Ya, kita belajar asal-usul dari penderitaan. Kita belajar bagaimana banyak penderitaan terjadi sebab kesalahan manusia. Sering kita tanpa terasa kita membuat kesalahan itu sendiri yang membuat kita jadi menderita. Kita belajar bagaimana Tuhan dapat mengizinkan penderitaan untuk kita alami demi kebaikan kita sendiri. Kita perlu siap untuk menghadapi cobaan yang bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ya, macam-macam penderitaannya itu bisa berbeda-beda. Ya, untuk orang yang lain mungkin dalam bentuk keuangan, mengalami kesulitan untuk kerja, untuk mendapatkan makan, ya. Atau yang lain mungkin kecelakaan. Untuk kami mungkin kematian anak. Ya, jadi suasana itu bisa berbeda-beda, namun kita harus selalu siap sebab penderitaan bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Oke. Nah, bisa dibacakan ayat inti dari 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Siapa ini? Irma? Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Baik, terima kasih. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Ya, jangan heran akan penderitaan. Banyak dari orang Kristen heran atau terkejut tentang penderitaan karena sering orang Kristen memiliki pandangan yang terlalu disederhanakan tentang kehidupan sebagai orang Kristen. Pokoknya kalau mau damai, pokoknya senang jadi masuk Kristen. Itu adalah satu pandangan yang tidak tepat. Oke, ada dua sisi yang ditemui dalam kehidupan, yaitu Allah yang baik dan secara otomatis orang Kristen memasukkan segala sesuatu yang terasa baik ke dalam kotak dengan Allah. Tetapi saat yang sama ada iblis yang jahat. Dan makanya segala sesuatu yang terasa buruk itu dimasukkan dalam kotak dengan iblis. Ya, kita tidak dapat menggunakan perasaan kita untuk memutuskan ya apa saja yang ada dalam kotak Allah ataupun kotak iblis, karena terkadang berjalan dengan Allah dapat menjadi suatu tantangan yang berat seperti Ayub yang hidupnya saleh namun menderita. Ya, mengapa orang fisik tetap hidup menjadi tua bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Itu yang dikatakan oleh Ayub, dan ini sering muncul dalam Anda punya pengalaman juga, bukan? Makanya beberapa pertanyaan yang lalu katakan kenapa orang Kristen atau umat Tuhan masih harus menderita. Kemudian mengikuti iblis bisa jadi tampak membawa pahala yang besar. Wah, ya enak sekali ya, mereka tidak bertuhan tetapi banyak rumahnya, banyak uangnya ya, dan sebagainya. Oke. Nah, itu adalah penjelasan untuk ayat inti. Kemudian garis besar daripada pelajaran, kita coba sederhanakan hanya dengan antara tiga ini, itu apa? Setan, manusia, Tuhan. Oke, kita coba sederhanakan. Setan adalah apa? Sumber penderitaan. Manusia dapat membawa penderitaan. Ya, oleh sebab kesalahan pilihan daripada manusia bisa membuat manusia menderita. Tuhan mengizinkan penderitaan. Oke, jadi ya, kita coba lihat sesederhana mungkin daripada apa yang kita pelajari pelajaran ini. Kemudian kalau Tuhan itu baik, mengapa banyak penderitaan? Siapa yang menjadi sumber penderitaan? Oke. Siapa ini? Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak, yang menjadi sumber penderitaan itu adalah setan. Oke, setan sebagai sumber penderitaan. Ya, Petrus mengatakan iblis berkeliaran dengan cara yang sama seperti seekor singa lapar yang siap mau menangkap dan memakannya dan membunuh apa saja yang diinginkannya. Kematian, penderitaan, dan pelintiran serta penyimpangan moral dan nilai-nilai yang ada di mana-mana tidak bisa terlepas ya dari melihat pekerjaan daripada iblis. Ya, segala macam masalah anak kita bisa dapatkan dari waktu ke waktu. Nah sekarang, bagaimana gambaran yang diberikan oleh Yesus mengenai musuh yang jahat ini? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke, jadi setan adalah pendusta. Kita ingat mulai dari Taman Eden, bukan dia yang membohongi akan Hawa, ya. Jadi dia adalah pendusta dan segala macam penderitaan telah datang akibat tindakan daripada atau usaha daripada setan. Baik, bagaimana Alkitab mencatat pemberontakan setan yang telah menjadi sumber penderitaan manusia? Kita lihat Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 dan 12. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Oke, jadi celakalah bumi, dan kita tahu ini adalah kejatuhan daripada setan, kemudian setan jatuh ke dunia dan untuk menyesatkan segala bangsa. Dan dia tahu waktunya sudah singkat. Jadi lebih dekat kita kepada kedatangan Tuhan, maka lebih banyak penderitaan yang kita akan alami. Oke, nah sekarang Anda bisa tanyakan kepada anggota kelas, berikan contoh Alkitab yang menunjukkan bagaimana setan sebagai sumber penderitaan manusia. Ya, nah, kemudian pasti akan muncul kisah daripada Ayub yang menderita oleh sebab usaha setan. Tapi bukan hanya Ayub, ya Yesus sendiri, ya, dan banyak sekali orang yang harus menderita oleh sebab berbagai macam usaha daripada setan. Nah, berbagai usaha setan, Petrus mengatakan bahwa iblis, ini sudah terbahas tadi. Oke. Nasihat penting apa yang Petrus berikan bagi mereka yang mengalami penderitaan oleh sebab usaha daripada setan? 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 11. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Allah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Jadi kita coba lihat diajak untuk melawan dia dengan iman yang teguh. Ya. Jadi kita tahu bahwa semua orang-orang yang umat Tuhan di mana-mana selalu mengalami penderitaan. Ya. Jadi dia adalah saat yang sama kita harus tahu bahwa ia adalah sumber kasih karunia, dan melalui iman kita dapat menghadapi semua tantangan hidup itu dengan tenang. Oke. Nah, ada juga tambahan daripada Paulus kepada mereka yang menderita oleh sebab usaha daripada setan ini. Kemudian Efesus 6 ayat 10 sampai 12, ya. Silakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Terima kasih.
Jadi itu kita berikan sampai ayat ke-12. Tetapi Anda bisa baca sebetulnya sampai kepada ayat yang ke-18, oke. Dibahas apa saja itu senjata Allah, ya. Kita bisa lihat misalnya ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya. Kemudian mengadakan perlawanan, ya. Kemudian beri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi itu senjata Allah adalah kebenaran, ya. Berbaju zirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai, ya. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, ya. Dan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kita berbicara mengenai masalah kerohanian, ya, bicara tentang firman Tuhan melalui iman, kemudian semua ini, ya, dan pedang roh, ya, firman Allah, ya. Jadi ini adalah hal yang bisa digunakan, ya, nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada mereka yang mengalami berbagai macam penderitaan supaya kita menang, ya, walaupun mengalami penderitaan. Oke, baik, janji Tuhan. Petrus menulis kata-kata ini dalam konteks menanggapi serangan iblis terhadap iman Kristen. Tetapi seperti yang telah disebutkan, iblis bekerja dengan berbagai cara. Ya, kadang-kadang dengan uang, ya, kadang-kadang dengan derita, kadang-kadang dengan sakit, kadang-kadang dengan kecelakaan. Oh, banyak cara, ya. Tetapi seperti yang telah disebutkan, iblis kemudian sekalipun kita menyadari kenyataan dan kekuatan atas musuh kita, namun kita tidak boleh putus asa. Mengapa? Yesus telah mengalahkan iblis, atau iblis adalah musuh yang telah dikalahkan. Bahwa selama kita tetap berhubungan dengan Yesus dan berpegang teguh padanya dalam iman, maka kita tidak pernah bisa dikalahkan. Karena salib kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Ingatlah pengalaman Ayub, digoda dengan bisul, kematian anak, kematian, hilang semua harta bendanya. Namun dia tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan. Oke. Baik, bagaimana manusia dapat menjadi penyebab dari ini bagian kedua, ya. Tadi kan setan sebagai penyebab. Sekarang manusia membawa penderitaan. Kita lihat bagaimana manusia menjadi penyebab dari penderitaan mereka sendiri. Silakan, ya. Jangan ini sesat. ayatnya adalah Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Ya, Oke. silakan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kita menuai apa yang kita tanam. Ya, jadi yang kita tabur. Kalau orang itu menabur merokok, ya yang dituai adalah mungkin emfisema ataupun kanker paru-paru. Ya, kita menabur artinya kegelojohan, ya, maka kita akan mengalami lebih mudah untuk dapatkan penyakit jantung ataupun penyakit-penyakit yang lain. Oke, jadi apa yang kita tanam itu juga yang kita akan tuai. Kita harus berhati-hati. Itulah sebabnya kekristenan harus mempunyai pola hidup yang sehat. Satu hal yang sangat menarik sekali. Baru tadi malam kami bikin rekaman, ya, dengan judul Menjawab Dr. Bambang Nursena. Saya tidak tahu kalau saudara Joni Manalif ada di sini dari Nederland, tetapi Joni ada kirimkan video dari Dr. Bambang Nursena dengan judul begini, mungkin Anda sudah pernah baca juga, yaitu Advent tidak salah, tetapi jangan salahkan Katolik. Jadi Advent tidak salah, tetapi jangan salahkan Katolik. Itu judul daripada video Dr. Bambang Nursena. Jadi kami jawab lebih kurang 1 jam itu, ya, di dalam video yang mudah-mudahan akan muncul pada hari Minggu ini, ya, supaya kita masing-masing mengetahui pembahasan di situ. Sebab dia menekankan orang sesuai dengan sejarah, itu kekristenan itu terdiri atas 2 bagian sejak awal katanya, yaitu asal dari Yahudi dan asal dari kafir.
Jadi masing-masing, jadi Advent itu tidak salah sebab ikuti sistem Yahudi, yaitu orang Yahudi itu sebelum Kristen mereka tidak makan babi, sesudah Kristen mereka tetap tidak makan babi. Tetapi kalau misalnya dari kafir mereka kan makan babi, jadi sesudah Kristen tidak apa-apa kalau mereka itu makan babi. Jadi jangan saling menyalahkan. Nah, jadi saya punya poin adalah penekanan kenapa Tuhan katakan kepada orang Israel jangan makan babi, ya, adalah untuk kesehatan. Kenapa? Yaitu lihatlah apa yang terjadi dengan orang-orang Mesir, ya. Sebab di dalam buku Keluaran 15 ayat 22 disebutkan, ya, bahwa penyakit-penyakit dari orang Mesir itu tidak akan menimpa orang-orang Israel. Nah, penyakit apa? Sesuai dengan berbagai macam penelitian, kita dapatkan bahwa dari mumi-mumi ada 14.000 mumi yang ternyata orang-orang Mesir itu meninggal oleh penyakit-penyakit modern seperti sekarang ini. Penyakit jantung lah, adanya arteriosklerosis, ada diabetes, ada kanker, apa semua. Nah, Tuhan katakan supaya orang Israel itu jangan menderita itu, ya, maka diberikanlah, ya, pola hidup yang sehat. Jadi pola hidup artinya pola hidup sehat itu berguna untuk Israel dulu, berguna juga untuk kita sekarang, ya. Jadi Tuhan menghendaki orang Israel sehat, Tuhan juga menghendaki kita sehat, artinya lebih sehat dari mereka yang makan apa saja seperti orang Mesir. Ya, nah itu kita berbicara mengenai masalah, ya, apa yang kita tanam kita akan tuai. Jadi kalau kita mau mempunyai tubuh yang lebih sehat, umur yang panjang, maka mau tidak mau kita harus memikirkan apa yang menjadi pola hidup kita sekarang ini. Dan kita bersyukur sebagai umat Advent telah diberikan begitu banyak petunjuk untuk mempunyai pola hidup yang baik. Nah sekarang contoh yang kedua, ya, manusia dapat membawa penderitaan adalah apa yang ditulis oleh Salomo, ya, dalam Amsal 7, ya. Apakah yang Raja Salomo ceritakan mengenai seorang muda yang ceroboh hingga membawa penderitaan bagi dirinya sendiri? Silakan. Ya. Amsal 7 ayat 6 sampai 10, 18 dan 22. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman. Kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal-budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dan hati licik. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Oke, kita mengetahui banyak penderitaan oleh sebab salah pilih ataupun tindakan yang salah, termasuk di dalam masalah moralitas, ya. Misalnya seperti ini mengenai berpakaian sundal dengan hati yang licik, dan apa yang terjadi, ya, yaitu berbagai macam penyakit yang bisa timbul, ya, mungkinkah herpes atau sifilis ataupun raja singa, apa namanya itu, gonorrhea, ya, atau AIDS dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat bahwa menderita, kalau orang sudah sakit misalnya oleh sebab sifilis dan sebagainya, kemudian dikatakan kenapa saya harus menderita demikian? Banyak yang lupa bahwa oleh sebab salah dia punya tindakan sendiri. Jadi penderitaan datang oleh sebab salahnya. Nah, dalam hal ini berikan pengalaman bagaimana Anda telah menjadi penyebab dari penderitaan Anda sendiri dan bagaimana Tuhan telah menolong Anda keluar dari penderitaan tersebut. Ini adalah satu waktu untuk sharing di mana orang-orang bisa lihat, ya, mungkin memberikan suatu pengalaman, ya. Bapak saya, ya, merokok, ya, berapa tahun? 30 tahun, ya. 30 tahun dia merokok, ya. Tetapi ya akhirnya dengan bujukan daripada anak-anak, akhirnya dia bisa berhenti merokok. Bahkan akhirnya dibaptis juga sebagai seorang Advent, ya. 10 tahun sudah kami menjadi Advent, ya. Nah, jadi selama itu
dia tetap merokok, maka bisa menyebabkan akibatnya yang buruk. Tetapi untung sekali dia dapat lepas daripada kebiasaan tersebut. Mungkin ada anggota daripada kelas ini yang mungkin pernah terlibat dalam narkoba ya dan sebagainya. Tetapi Tuhan selalu mencari supaya kita bisa mengalahkan akan kelemahan kita. Baik, berikan contoh dalam Alkitab. Bagaimana Allah telah mengizinkan penderitaan atau pencobaan agar Tuhan dapat mencapai tujuannya yang lebih baik. Ini bagian ketiga, Tuhan mengizinkan penderitaan. Kita bisa ingat pengalaman Sadrak, Mesak, Abednego, dan Babil yang harus masuk dalam dapur api. Atau Daniel masuk di lubang singa. Atau pengalaman Paulus dan Silas di penjara di Filipi. Nah, Tuhan mengizinkan, mereka tidak bersalah, mereka justru setia dalam menurut kehendak Tuhan. Namun Tuhan mengizinkan untuk kepentingan daripada Injil. Bayangkan Paulus dan Silas, ya, kami pernah lihat itu penjaranya di Filipi, ya, di bawah tanah, yaitu satu hal yang mengerikan, ya. Tetapi dia bisa menyanyi. Dan dengan menyanyi itu kemudian Tuhan bekerja membuat suatu mujizat sampai kepala penjara itu, ya, bertobat. Jadi untuk kepentingan Injil, ya, maka Tuhan bisa mengizinkan akan penderitaan datang kepada kita. Melalui pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka Nebukadnezar bisa mengenalkan Tuhan. Ya, bukan berarti dia langsung bertobat pada waktu itu, tetapi dia juga mengetahui bahwa ada satu kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia. Nah, apakah yang kita dapat pelajari pengalaman Paulus sehubungan dengan penderitaan yang dialaminya? Sebab ternyata Paulus itu juga mengalami suatu derita. Oke, 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku akan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, ini satu hal yang kita lihat pengalaman daripada Paulus sendiri, dia sudah berulang-ulang berseru kepada Tuhan kalau boleh keluar itu namanya duri di dalam daging. Nah, arti daripada duri dalam daging, ya, kita lihat bahwa ide itu muncul dari Paulus yang mendapatkan serangan secara konstan dari musuh-musuhnya, sehingga ia menghadapi kesulitan dalam berbicara ataupun berkhotbah. Ya. Kemudian Paulus yakin dan percaya pada janji Yesus yang akan membentuk karakter dan tabiatnya, makanya dia berkata, aku diberi suatu duri agar Allah dapat menggunakannya dan juga untuk keuntungan bagi Paulus. Bahwa duri yang ditulis Paulus memiliki tujuan yang pasti. Untuk apa? Untuk untuk mencegah aku menjadi sombong. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan dalam kehidupan, jangan kuat, jangan langsung salahkan Tuhan. Sering Tuhan izinkan itu supaya Anda jangan sombong, oke? Misalnya Anda berdoa supaya dapatkan banyak sekali uang misalnya, ya, dengan usaha Anda, tetapi kurang berhasil. Kita harus ingat bahwa seringnya Tuhan hindarkan supaya kita menjadi sombong. Itu bukan karena dosa tertentu yang dia lakukan, tetapi untuk mencegah dia berbuat dosa di masa depan. Paulus menyadari bahwa pada dasarnya ia memiliki kelemahan terhadap dosa, dan bahwa duri itu dapat mencegahnya. Ya. Jadi ada banyak pandangan tentang ini. Mungkin adanya salah satu pandangan adalah mungkin matanya dia agak rabun. Ya. Dan dia berdoa supaya kesembuhannya, tetapi itu tetap ada padanya, ya. Jadi kalau seandainya doa kita tidak dijawab Tuhan, maka Tuhan mengizinkan itu untuk kebaikan kita sendiri. Baik, bagaimana Tuhan telah memberikan janjinya bagi mereka yang mengalami penderitaan untuk kebaikan jangka panjang.
Nah, kita lihat Roma 8:28 ayat yang sangat kita kenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke. Segala sesuatu bekerja sama ya untuk kebaikan ya. Ini satu hal yang kita coba lihat di dalam berbagai macam pengalaman kita ya. Betapa sering ya suatu derita, pengalaman yang kita alami rupanya ada manfaatnya ya. Jadi waktu sekolah orang-orang kaya ya itu tidak perlu kerja, saya harus kerja keras. Iya. Tetapi ternyata pengalaman kerja keras itu menolong saya ya supaya ya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, dan Tuhan selalu kasih rezeki pada waktunya yang tepat. Jadi kalau orang harus kerja keras ya, itu adalah satu hal yang sangat berguna untuk dia. Pengalaman kami misalnya kedukaan ya, kematian anak laki-laki satu-satunya itu bermanfaat ya, di mana kami bisa menguatkan juga orang lain ya. Oleh sebab itu adalah satu hal di mana kita dapat mempunyai pengharapan dalam Tuhan ya, walaupun kita mengalami suatu duka cita yang sangat dalam. Jadi kembali, segala sesuatu yang itu terjadi adalah untuk kebaikan kita ataupun pekerjaan Tuhan. Baik. Nampaknya ya orang yang bertuhan mengalami lebih banyak penderitaan daripada yang tidak bertuhan. Apakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Silakan 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oke, ini hal yang luar biasa yang kita harus selalu ingat ya, bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan lebih besar dari kekuatan kita. Apa artinya? Kalau kita kuat, maka sering pencobaan itu lebih besar. Ya. Sering lebih banyak kita punya kegiatan-kegiatan di dalam pelayanan, kadang-kadang godaan itu dapat lebih besar. Oke, jadi kita perlu ya mengingat ini, dan kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan supaya kita dapat tetap menang walaupun banyak pencobaan yang besar yang datang kepada kita. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka, sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku. Dikatakan, jika Tuhan Allah mengingatkan akan firman Tuhan yang menyakiti Anda, dan Anda dapat yakin ya bahwa ada sesuatu dalam Anda yang ingin Anda sakiti sampai sesuatu itu ya mati ya. Allah berkata bahwa Ia akan memurnikan dan menguji ya, atau melebur Yehuda dan Yerusalem. Jadi ada dua alasan yang diberikan Allah ya, yang diberikan Allah di dalam Alkitab ya, yaitu ya untuk pemurnian dan pengujian ya. Jadi Tuhan izinkan untuk memurnikan kita dan menguji ya akan kita, sehingga ada tindakan yang artinya kesukaran yang kita alami. Tujuan pemurnian dan pengujian. Oke, kita lihat, kita mengalami rasa sakit ketika Allah mengizinkan keadaan yang membawa dosa kita kepada perhatian kita. Ya, beberapa saat sebelumnya Yeremia ya, dengan sedih mengatakan, hembuskanlah ya, bertiup kencang dan membakar timah hitam ya, dengan api. Ya. Tetapi pemurnian itu sia-sia, orang fasik tidak disingkirkan. Oleh karena itu terkadang diperlukan tindakan drastis untuk menjadi perhatian kita. Ya. Ada satu buku, tulisan daripada C.S. Lewis yang dikatakan, suffering is the echo of God's voice. Apa maksudnya? Penderitaan adalah satu dengungan atau gaung ya. Penderitaan adalah satu gaung ya dari suara Tuhan. Kenapa? Waktu kita menderita langsung kita tahu bahwa kita betul-betul
bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, menyadari ketidaksanggupan kita. Kita ambil contoh, misalnya hanya soal sederhana sekarang ini adalah soal pandemik, oke, COVID-19. Oke. Saudara-saudara, kita berhadapan dengan ini dan banyak saudara-saudara ataupun teman kita yang meninggal, kita menyadari ya uang sering tidak ada manfaatnya, ya. Kemudian kita mengalami suatu derita, ya. Itu menunjukkan keterbatasan manusia. Jadi suffering is the echo, ya, the echo of God's voice, ya. Kita mengalami penderitaan ketika kita merasakan, ya, akan kesesakan daripada dosa, atas dosa kita, kesalahan dosa kita yang sekarang kita lihat dengan jelas. Kita mengalami frustrasi ketika kita mencoba untuk hidup secara berbeda. Dan ini bisa sangat tidak nyaman dan sulit untuk memilih melepaskan hal-hal yang telah terjadi, yang menjadi bagian dalam kita. Oke, jadi dalam masa ini dalam masa derita kita dapat lebih dimurnikan dan diuji kesetiaan kita kepada Tuhan, dan pengalaman daripada Ayub adalah hal yang sangat nyata sekali. Oke, Tuhan mengizinkan penderitaan. Mengapa kita tidak seharusnya kaget kalau kita mengalami suatu derita, ya. Nah, kata Yunani, jangan kamu heran atau terkejut, ya, di dalam 1 Petrus 4 itu ayat 12. Berarti adanya kehadiran orang luar atau orang asing. Petrus mengajak agar kita tidak jatuh ke dalam perangkap untuk percaya kepada Tuhan bahwa cobaan yang berat dan pencobaan yang sengit adalah asing, ya, bagi pengalaman Kristen. Sebaliknya, hal itu harus dianggap normal. Sebab kita kadang-kadang menganggap, oh, percaya saja kepada Tuhan, semua akan beres. Padahal, ya, ternyata pencobaan ada, ya. Jadi sebaliknya kita harus dianggap itu normal, ya, sebab itu sering terjadi kepada kita masing-masing. Kata yang digunakan untuk cobaan yang berat atau pencobaan yang berat itu adalah sebagai berikut. Kata itu berasal dari kata Yunani yang lain dengan berarti membakar, ya. Jadi terjemahan lain adalah tungku atau kui, ya. Oleh karena itu, pengalaman penderitaan bagi iman kita dapat dianggap sebagai proses peleburan atau proses dari cawan emas, ya, ataupun cawan lebur tersebut. Oke, jadi untuk emas untuk dimurnikan ya perlu dibakar. Nah, kita coba lagi, apakah cara terbaik dalam menyiapkan diri kita dalam menghadapi penderitaan ataupun pencobaan dalam kehidupan kita, ya. Dalam konteks bersiap berarti menyadari panorama pertentangan besar, yaitu antara setan dengan Yesus. Oke, terus-menerus berhubungan dengan Tuhan dalam doa melalui wahyunya tentang dirinya, dan memiliki teman-teman rohani di mana kita bisa siap untuk menguatkan satu sama lain, bisa bertindak bijaksana, penuh kasih secara alkitabiah, menghibur dan mendukung kita di saat-saat penderitaan. Kemarin saya baca, saya punya teman 10 hari di rumah sakit sebab COVID, ya. Ini dia ada di Florida, kemudian dia juga mengalami asma. Dia kata, tolonglah saya, ya, berikan kekuatan, tolonglah menyanyi untuk saya. Kemudian saya bilang, wah, saya bukan penyanyi, tetapi saya berikanlah kekuatan dan saya doakan dia dan sebagainya. Jadi itulah kita perlu untuk menguatkan satu sama lain. Oke, memenang kepada penderitaan Yesus sangat penting. Jadi kalau kita lihat penderitaan Yesus, kita boleh katakan penderitaan kita itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Mengingat bahwa penderitaan adalah bermanfaat untuk disiplin moral dan pengembangan tabiat kita. Oke, kesimpulan. Tuhan itu baik, namun kita hidup dalam dunia yang berdosa dengan setan sebagai sumber penderitaan, maka lebih dekat kepada kedatangan Yesus akan lebih banyak malapetaka dan penderitaan untuk mengecewakan umat Tuhan. Oke. Kemudian banyak penderitaan yang datang oleh sebab pilihan yang salah, namun Tuhan senantiasa menjangkau manusia agar datang kepadanya. Jadi bagaimanapun dosa kita, jangan khawatir, Tuhan selalu coba berusaha. Yang penting kita punya sikap, ya. Waktu kita jatuh, bagaimana kita akan datang kepada Tuhan. Sering Tuhan mengizinkan penderitaan datang kepada umat Tuhan untuk kepentingan Injil, untuk pertumbuhan tabiat, dan pengembangan iman kita. Oke. Kemudian kita perlu meyakini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya dalam segala situasi,
bila kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi Tuhan hadir, ya, pada Anda pada saat Anda di rumah sakit atau Anda menderita atau oleh sebab kedukaan. Tuhan hadir dan ikut bersimpati kepada Anda. Baik, hidup yang terbaik halaman 457 ini adalah Ministry of Healing. Silakan Ibu Peggy. Ya. Ia yang membaca hati manusia mengetahui tabiat mereka lebih baik daripada mereka sendiri. Ia melihat bahwa sebagian orang mempunyai kuasa dan kelemahan yang kalau diarahkan dengan benar dapat digunakan dalam memajukan pekerjaannya. Dalam pemeliharaannya, ia menempatkan orang-orang ini pada posisi yang berbeda dan situasi yang berbeda pula, agar mereka dapat menemukan dalam tabiat mereka itu cacat yang tersembunyi dari pengetahuan mereka. Ia memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki cacat ini dan melayakkan diri mereka untuk pekerjaannya. Sering ia mengizinkan api penyiksaan menyerang mereka agar mereka disucikan. Jadi sangat jelas maksud daripada satu penderitaan, kalau itu Tuhan izinkan, ya, walaupun setan yang buat, ya Tuhan izinkan. Kenapa? Untuk menguji. Sama seperti Ayub yang buat itu penderitaan itu adalah setan, tetapi itu adalah satu ujian kesetiaan dia kepada Tuhan. Baik, pertanyaan aplikasi. Berikan pengalaman Anda bagaimana Allah telah mengizinkan suatu penderitaan atau pencobaan untuk kebaikan Anda sendiri. Ya, banyak sebenarnya pengalaman saya dan pengalaman Anda bisa share ya di dalam kelas. Bagaimana Anda menolong orang yang merasa Tuhan telah meninggalkannya sebab dia menghadapi banyak musibah. Ya, jadi sama seperti pengalaman Ayub ya. Jadi teman-temannya datang bukannya untuk mengasih kekuatan, tetapi justru lebih banyak mengkritik, kamu sudah berdosa ya, kamu sudah melanggar ya dan sebagainya. Nah, banyak yang saya ingat saya melawat seorang yang sakit ya, dan teman saya ya langsung katakan langsung mengatakan bahwa kamu sudah melakukan suatu dosa, makanya kamu harus masuk rumah sakit. Kita harus memikirkan bagaimana untuk memberikan kekuatan. Ya, tidak perlu kita harus mengutik-ngutik apa yang menjadi latar belakang seorang itu sakit. Ya, tetapi kita harus menguatkan. Nah, bagaimana kalau orang itu merasa bahwa dia rasa ditinggalkan oleh Tuhan? Maka berikanlah inti daripada pelajaran ini bahwa yang menjadi sumber daripada penderitaan itu adalah setan. Ya, jadi kita ingat juga bagaimana orang-orang harus menderita dan dapatkan kekuatan daripada Tuhan. Jadi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Waktu Yesus disalib sekalipun, maka Allah Bapa hadir di tempat tersebut, oke, dan ikut menderita bersama dengan anaknya. Bagaimana caranya menyiapkan diri untuk penderitaan di masa mendatang? Mungkin bagus dibaca dari buku Yakobus ya, saya tidak sempat masukkan, tetapi itu adalah satu ayat yang bagus untuk direnungkan. Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Yakobus 7. Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Ya. Mau dibaca? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat 9, sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikanmu. Oke, kita lihat di sini lawan iblis, enggak. Kemudian mendekatlah kepada Allah. Oke, iya, mendekatlah kepada Allah. Ya. Kemudian ia akan mendekat kepadamu. Ya. Kemudian kita lihat beberapa poin di situ. Ya, penting adalah menyucikan hati kita dengan seni dengan kuasa Tuhan. Kemudian jangan mendua hati, sadari akan kemalanganmu. Ya. Kemudian kita lihat di sini,
rendahkanlah dirimu. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Ya. Nah, apa yang akan Anda lakukan dengan pelajaran ini minggu depan? Itu adalah hal yang Anda bisa pikirkan, renungkan. Mungkin Anda bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain yang sedang menderita, ya, atau baru saja kematian daripada seorang pasangan hidup dan sebagainya, maka kita dapat gunakan pelajaran ini untuk menolong orang lain. Baik, saudara-saudara sekalian, sudah selesai dan kita masih ada waktu lumayan, ya. Berapa ini? 42 menit, ya. Dan saya lihat ada 155 yang hadir sampai sekarang ini. Sekarang kami silahkan kalau ada pertanyaan. Moderatornya jadi ganti ya. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf, dan saatnya kita masuk dalam sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Di kolom chat pertanyaannya belum banyak. Oke. Dan jika di antara partisipan yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat, dan yang ingin bertanya langsung boleh klik raise hand. Iya, sudah ada Ibu Femi Idrus ya yang raise hand, dan juga belum ada. Oke, pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Evi Peo. Jadi intinya adalah soal babi haram, dan sekarang katanya banyak kapsul obat-obatan yang digunakan dari babi ya. Jadi katanya tulang babi diambil, gelatinnya dibuat kapsul dan jelly, agar-agar, lemaknya bahan dasar untuk mentega dan obat-obatan dan lain-lain. Bagaimana ini Pendeta? Oke, jadi ini adalah satu perkara yang tidak semua orang mungkin sependapat dengan kita. Ya, kita harus tahu bahwa keselamatan itu bukan soal makan minum. Keselamatan itu hanya dengan Tuhan, dan keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, dan Tuhan memberikan hukum kesehatan adalah untuk kesehatan kita. Ya. Jadi kalau seandainya dari bahan tersebut, misalnya yang haram, ya, itu dijadikan obat, dan sekarang kita coba lihat apakah itu betul untuk mendatangkan obat atau apakah itu untuk kesehatan. Ya. Kalau membuat seorang itu menjadi lebih sehat, oke. Kembali ini mungkin orang tidak sependapat, ya. Kalau itu membuat orang lebih sehat, ya, maka mana yang lebih baik, ambil itu kapsul, ya, atau Anda mati oleh sebab tidak tertolong oleh sebab Anda sakit. Oke. Jadi prinsip daripada makanan itu adalah masalah untuk kesehatan. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata itu menjadi suatu obat, ya, maka kita tidak sependapat seperti dengan kelompok daripada muslimin yang harus ada cap halal, ya, untuk suatu produk, ya. Jadi kalau misalnya ada mengandung misalnya 1/1000 zat itu sudah salah. Ya. Kenapa itu makanan itu adalah sesuatu hal yang dilarang? Adalah untuk kesehatan. Nah, sekarang kita coba ambil, ya, itu gelatin, ya, itu dikatakan ya ada diambil dari babi. Kira-kira seperberapa, ya, babinya itu seperberapa? Oke. Kita ambil yogurt, ada gelatin. Ya, itu seperberapa. Jadi itu tidak perlu kita harus khawatirkan seakan-akan kita akan masuk neraka oleh sebab itu. Kematian akan keselamatan hanya oleh sebab Yesus. Namun, ya, pendapat yang sangat penting adalah kalau kita tahu bahwa itu ada mengandung sesuatu hal yang buruk, ya, maka kita hindarkan. Ya. Kita hindarkan kalau kita tahu bahwa itu adalah sesuatu perkara yang haram, ya. Kita hindarkan.
Namun kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu ya ada di dalam suatu zat tersebut ya, bahwa ini ada gelatin ya. Ya. Kemudian kita tidak perlu harus argue, aduh saya sudah berdosa ini, saya sudah bisa masuk neraka. Kita punya prinsip tentang makanan itu adalah untuk kesehatan, ya. Bukan ya untuk menyebabkan kita selamat. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus dan penurutan kepada kehendak Tuhan. Kemudian kenapa babi itu dilarang? Oleh sebab dia punya bisa mungkin seorang itu mendapatkan cacing pita kah, atau misalnya salmonella lah cacing, ataupun oleh sebab atherosclerosis dia punya kolesterol atau dia punya lemak dan sebagainya. Nah, kalau seandainya ya justru kalau makan sesuatu ya jadi lebih sehat, ya kenapa tidak? Oke. Nah, ini adalah satu perkara yang mungkin sebagian orang tidak akan sependapat, tetapi saya mengambil prinsip daripada keselamatan, bahwa perselamatan itu bukan oleh sebab perbuatan kita, tetapi hanya oleh sebab Tuhan punya. Dan keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia Allah, tetapi kalau seandainya sesuatu hal yang justru membuat kita lebih sehat, ya, untuk saya, sebab Tuhan mau kita jaga kesehatan, justru itu kita tidak merasa bahwa itu adalah satu perkara yang harus kita khawatirkan. Namun kalau sudah jelas kita hindarkan, ya. Salah satu adalah supaya jangan menjadi batu sandungan, oke? Jadi kita hindarkan. Namun jangan sampai mengganggu pikiran kita kalau ternyata bahwa ada sesuatu hal yang ada zat di situ, ya, tetapi justru membuat kita sehat. Oke. Ya, semoga menjawab, dan mungkin pertanyaan ini pembahasannya nanti jangan diperpanjang karena kita membahas hal yang lain ya. Oke, kayaknya sih agak panjang. Saya juga ada pertanyaan, tapi kita kembali kepada inti dari pelajaran kita Sekolah Sabat pada malam ini. Baiklah, pertanyaan berikutnya MDM, nggak ada nama panjang. Oh, Michael ya, Michael dari Pulau Jawa. Ingin bertanya, bukankah setan tidak boleh menghilangkan nyawa manusia, namun kenapa anak-anak Ayub bisa meninggal? Apakah nama anak-anak Ayub masuk buku kehidupan? Wah, bisa saja masuk dalam buku kehidupan, tetapi apa yang telah terjadi adalah Tuhan dapat mengizinkan ya akan suatu derita ya untuk datang kepada kita, termasuk ya kematian daripada orang yang kita kasihi ya. Kalau waktu kami kematian anak kami ya, kami percaya bahwa setan mau coba mengecewakan kami supaya kita jangan berharap kepada Tuhan. Tetapi artinya kita jangan percaya lagi sama Tuhan yang dikatakan Tuhan akan melindungi, ya. Tetapi kita mengetahui bahwa Tuhan izinkan itu terjadi, ya. Walaupun yang menjadi sumber malapetaka adalah setan, ya, Tuhan mengizinkan untuk kebaikan daripada suatu Injil, dan untuk kebaikan daripada Ayub di dalam menguji dia punya iman, dan pengalaman daripada Ayub menunjukkan bahwa ia telah menjadi teladan kepada umat Tuhan sepanjang zaman, ya. Jadi Tuhan dapat mengizinkan, ya, walaupun dia walaupun ini menyebabkan kematian daripada anak-anaknya. So, tidak ada sesuatu hal yang terjadi tanpa izin daripada Tuhan. Amin. Semoga menjawab Pak Michael. Selanjutnya dari Bapak Maksa Marpaung, dan setelah itu Ibu Idrus jadi ya. Ibu Femi Idrus kan resign ya. Ya, setelah pertanyaan ini ya Bu ya. Oke, apakah kita simpulkan penderitaan itu adalah sebagian dari rencana Tuhan kepada manusia? Dapat kita simpulkan penderitaan itu adalah sebagian, saya pikir sebagian daripada rencana Tuhan dalam manusia. Iya,
Tuhan artinya Tuhan tidak pernah merencanakan penderitaan pada awalnya. Ya. Tuhan merencanakan semua itu baik, ya. Makanya disebutkan pada penciptaan daripada manusia, ya, atau penciptaan segala sesuatu sangat baik, ya. Semuanya baik, tidak ada dosa dan berbagai macam penderitaan dan sebagainya. Ya, jadi itulah rencana Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah merencanakan suatu penderitaan. Namun penderitaan datang menjadi suatu resiko daripada, ya, pelanggaran manusia. Dan Tuhan sudah katakan, ya, jikalau kamu makan, kamu akan mati. Ya, mati itu adalah penderitaan, bukan? Ya, jadi itu adalah merupakan suatu akibat daripada pelanggaran manusia. Nah, walaupun demikian, ya, Tuhan bisa membuat sesuatu perkara yang buruk menjadi sesuatu perkara yang baik, ya. Maka Tuhan bisa menggunakan penderitaan itu sebagai alat untuk penyucian, ujian manusia, pengembangan tabiat, supaya orang dapat lebih bergantung kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan mengizinkan itu, ya. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan merencanakan, ya. Sebab Tuhan tidak pernah merencanakan penderitaan manusia. Mudah-mudahan ini bisa menjawab Saudara Maxa Marpaung. Oke, terima kasih Pendeta. Selanjutnya Ibu Femi Idrus, raise hand, silakan. Saya mau bertanya. Karena saya bekerja di bagian jantung, jadi cuman kita yang di dalam tahu. Itu klep-klep jantung yang biologi, itu kebanyakan dari babi. Klep jantung babi. Ada juga yang dari apa tuh, dari sapi, tapi yang dibastel dari perikat itu kantong jantung itu sapi, itu dibikin klep. Jadi bagaimana? Cuman kita yang di dalam yang tahu, maksudnya kayak surgeonnya, kita nursesnya. Oke. Jadi prinsipnya sama seperti yang kita sebutkan tadi tentang gelatin, ya, atau kapsul. Nah, sekarang mana lebih bagus? Oke. Pasang klep yang asalnya dari babi, ya, atau jangan pakai klep itu, jadi menyebabkan dia jadi mati cepat. Mana lebih baik? Enggak juga lah. Hah? Enggak juga lah. Enggak juga. Fungsinya sama. Cuman itu Iya. bahannya dari klep babi, klep jantung babi. Iya. Iya. Jadi, nah sekarang oleh sebab bahannya itu dari klep babi, ya, apakah itu berarti bahwa kita sama sekali tidak boleh? Ya. Jadi kembali, ya, supaya kita mengerti akan prinsip daripada keselamatan itu, ya, bahwa makan babi atau tidak menentukan seorang itu selamat atau tidak. Keselamatan itu hanya melalui siapa? Yesus Kristus. Ya. Jadi itu kemudian kita yang mengerti, yang menerima Yesus, kita harus menurut akan kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan? Itu ada, ya, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Penurutan kepada 10 hukum. Oke. Kesehatan apa perlu atau tidak? Oh, perlu untuk kita lebih sehat. Makanya Tuhan memberikan akan hukum kesehatan. Tetapi misalnya termasuk jangan makan babi. Tetapi kalau ternyata menggunakan klep yang dibuat dari babi membuat seorang itu lebih sehat, jadi jantungnya bisa berdetak dengan lebih baik, ya, maka lebih bagus. Artinya dari segi itu, sebab ini tidak menentukan mati dan hidup, artinya bukan menentukan antara selamat atau tidak. Yang menentukan selamat dan tidak adalah Yesus Kristus. Prinsip, ya. Ya, itu jadi kita harus mengerti prinsipnya. Jangan kita
terlalu dipengaruhi dengan berbagai isu yang terjadi ya di Indonesia, yaitu ada sertifikat halal ya. Dan kalau misalnya mengandung sesuatu itu tidak halal. Nah, ya padahal kalau mereka tahu, misalnya sambil contoh apa yang mereka bekerja di bagian jantung seperti Femi, oke? Kalau mereka tahu bahwa itu menentukan antara dia hidup atau mati, ya. Kira-kira dia akan izinkan atau tidak? Itu untuk bahan pemikiran. Saya pilih sapi lah. Bagaimana? Saya pilih sapi. Karena kemungkinan ada ya. kan. Kalau bisa Kecuali dapatkan kalau dari tidak. sapi, oke. Ya. Iya. Oke. Oke. Jadi kembali inti poin pelajaran adalah mengenai masalah penderitaan. Jadi tetapi kasus ini sebutkan, saya hanya sebutkan bahwa hukum kesehatan adalah untuk supaya kita sehat. Ya. Itu yang sangat penting. Ya. Kita kembali ya kepada materi sekolah sahabat kita, calon lebur yang datang. Ya, tentang penderitaan. Mungkin juga maksudnya menderita jadi nggak bisa makan babi kali. Sekarang lagi viral itu, rendang babi, Ambo. Oh iya? Ya. Iya. Indonesia lagi viral itu. Tapi nah, nanti kalau itu adalah satu perkara yang harus dihindarkan, ya. Sebab makan itu menyebabkan kita jadi lebih mudah untuk sakit. Ya, untuk mereka enak katanya, lebih enak. Iya, tidak semua yang enak itu ya sehat. Jadi kita harus ingat makan atau tidak adalah untuk kesehatan. Oke. Nanti jangan-jangan udah setelah selesai pasang klep, tahu dari babi minta dibuka lagi di klepnya. Baik, saya kasih kesempatan kepada Bapak Harjono Hadisaputro ya, raise hand. Silakan Pak Harjono. Nah, terima kasih Bu Peggy. Ya, sama-sama Pak. Saya tergelitik dengan ini ayat 2 Korintus 12 yang tadi disebut, mungkin saya tidak perlu baca, pendeta pasti sudah tahu, ayat 9 sampai 10 mengenai tanggapan setelah Tuhan menjawab kepada Rasul Paulus mengenai duri di dalam daging. Iya. Ya. Nah, Paulus tahu mengenai kelemahannya. Kan? Apa yang menjadi kelemahannya? Karena dengan kelemahan itu, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, apakah ya sebagai manusia kalau kita aplikasikan, apakah kita harus memelihara kelemahan itu supaya kuat, atau kita tidak berusaha untuk menguatkan yang tadinya kita lemah itu dengan pertolongan Tuhan? Itu pertanyaan saya, pendeta, mohon penjelasan. Ya, ini berbicara mengenai masalah ya. Kelemahan yang dimaksudkan di sini bukanlah satu kelemahan dalam tabiat, oke. Tapi ini berbicara tentang kelemahan dalam fisik yang dialami. Makanya para teologian menyebutkan mengenai masalah mata, oke, fisik ya. Jadi dengan sendirinya kalau ada obat mata, kalau mungkin juga dia punya katarak, makin lama makin menyeliputi, artinya mengganggu dia punya penglihatan, ya. Kalau Paulus hidup sekarang dan ada masalah katarak, ya itu gampang sekali untuk dioperasi. Ya. Jadi bukan dipelihara supaya tetap dia rabun, artinya makin lama penglihatannya tidak baik, tetapi dia bisa berobat. Ya. Tetapi oleh sebab waktu itu belum ada operasi katarak, ya maka dia hanya berdoa kalau boleh, ya supaya itu lepas daripada penderitaannya. Ya. Jadi penderitaan fisik, tetapi ya Tuhan katakan ya kasih karunia
cukup bagimu. Jadi rupanya doanya yang 3 kali itu tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Dengan cara demikian dia tidak sombong, kemudian dia bergantung kepada Tuhan dalam setiap tindakan yang dia alami. Ya. Nah, kadang-kadang kita mempunyai suatu kelemahan ataupun pengalaman yang kita tidak sukai, ya. Dan kenapa Tuhan izinkan, ya, untuk supaya kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, ya. Jadi itu adalah bukan berarti bahwa kita memelihara akan suatu kelemahan, ya, sebab dia berusaha untuk supaya lepas daripada kelemahan, tetapi untuk supaya lebih bergantung kepada Tuhan, oleh sebab ia tidak sanggup untuk mengatasi akan kelemahan itu. Mudah-mudahan menolong Saudara Harjono. Tidak kedengaran. Pak Harjono masih di mute ya. Oke. Sudah ya, Pak? Nah, terima Kita kasih. menjawab. Oke. Terima kasih, jelas sudah. Ya, ya. Ya, Oke. baik, terima kasih. Selanjutnya Tadi pertanyaan anak-anak. di kolom chat ini untuk dari Bapak Raymond Desiaso. Konfirmasi saja kalau Tuhan Gembala yang baik, pelajaran sekolah Sabat lalu, kenapa banyak penderitaan? Bukanlah Mazmur 23 tulis bahwa tongkat dan gada menghibur kita. Oke. Apakah yang dimaksudkan kenapa banyak penderitaan? Mazmur 23 itu sangat jelas sekali Bapak, walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Itulah penderitaan. Tetapi apakah yang menjadi kekuatan yang memberikan penghiburan? Itu adalah tongkat dan gada. Nah, sekarang apa yang menjadi penghibur kepada kita sekarang ini, ya? Tongkat dan gada, ya. Maka ini berbicara mengenai firman Allah, ya. Kita dapatkan di dalam buku Mazmur 119, ya, bahwa firman Allah yang memberikan penghiburan. Kemudian kita dapatkan juga tulisan Yesus yang menuliskan bahwa Roh Kudus, ya, adalah roh penghibur. Jadi kalau gitu di dalam arti kerohanian ialah bahwa kita dihiburkan melalui firman Allah dan juga melalui Roh Kudus, ya. Jadi bukan berarti bahwa penderitaan itu lepas. Tuhan memberikan kekuatan kita, menguatkan kita, dan kita terhibur, ya, walaupun kita mengalami suatu penderitaan, ya. Ini satu hal yang kita harus ingat. Waktu Yesus berkata, damai, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Apa maksudnya dengan yang diberikan oleh dunia ini? Damai, ya, pax romana, ya, dalam bahasa untuk orang Romawi, itu kalau semua musuh itu dikalahkan, maka baru damai. Itu adalah pax romana. Tapi kita punya pengalaman, artinya kekristenan diajak untuk punya damai dalam segala situasi. Walaupun ada suatu penderitaan sekalipun, kita tetap memiliki damai. Kenapa? Kita dapat penghiburan. Apa yang menghibur kita? Firman Allah dan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah roh penghibur. Kemudian Alkitab, ya, Anda bisa baca dalam Mazmur 119 yang katakan bahwa, ya, firman-Mu menghibur aku, ya, firman Tuhan yang menghibur kepada kita. Jadi kita, misalnya saya ambil contoh saja, penderitaan, ya, anak meninggal, oke, ya, itu tetap menderita, sampai sekarang masih ada penderitaan, ya. Tetapi, ya, apa yang menghibur saya, ya, menghibur kami? Firman Tuhan, ya, Roh Tuhan, ya, memberikan penghibur sehingga kita bisa tetap menguatkan orang lain dan sebagainya. Jadi bukan berarti bebas dari penderitaan, ya, Mazmur 23, tetapi Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan saat kita menghadapi penderitaan. Mudah-mudahan ini menolong Saudara Raymond Lisiasel. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Bantu Sinaga. Judul pelajaran sekolah Sabat kita adalah cawan lebur yang datang. Pertanyaan, cawan lebur yang datang ini dari mana
Baik, cawan lebur itu adalah merupakan suatu, kita sebutkan adalah alat untuk menguji kita. Oke. Nah, sekarang itu termasuk kepada penderitaan dan pencobaan. Nah, yang memberikan itu penderitaan adalah siapa? Setan. Tetapi yang Tuhan buat adalah mengizinkan penderitaan untuk kepentingan menguji manusia dan juga untuk menyucikan manusia, ya, supaya manusia dapat lebih bergantung kepada Tuhan. Jadi dengan demikian setan mau semua orang menderita, ya, mati dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengizinkan itu hanya untuk kebaikan kita. Oke? Ya. Mudah-mudahan Oke, itu makasih dapat. Pak Pendeta Kuntara. Puji Tuhan sudah bantu. Iya. Oke, terima kasih sudah dijawab dan terima kasih jawabannya sudah memuaskan ya. Selanjutnya dari Raise Hand Pak James Tambuwon, silakan Pak. Salam, selamat malam, selamat hari Sabat. Pak James langsung ke pertanyaannya ya. Ya, saya ingin mau kasih tahu dulu, mau sampaikan ada beberapa orang ketemu saya, mereka komplain, kok Pak James sering bertanya, saya jawab langsung, saya bilang, saya bertanya ini sebab saya haus akan jawaban itu. Jadi saya bertanya dari sumber yang berkompeten daripada saya bertanya kepada sumber yang salah. Nah, jadi itu saya minta maaf, mungkin ada yang kurang. Bagus banyak bertanya. Oke, jadi saya yang penting di pokok pertanyaannya. Pokoknya ya. saya tidak bosan dengan pertanyaan Anda. Silakan bertanya. Silakan, Pak. Oke. Makasih Pendeta. Saya lihat ada 3 poin sini. Yang ketiga ini, Tuhan mengizinkan penderitaan. Saya ingin tanya Pendeta, yang tidak melampaui kemampuan. Tapi bagaimana ada banyak cerita ya, yang martir-martir ini, Petrus, Yohanes, Yakobus, sampai dibunuh, sampai mati, Rasul Paulus. Itu kan melebihi Pendeta. Kalau umpama saya dipecat gara-gara mempertahankan sahabat, saya dapat kerja itu ya kita dapat ditanggung kan. Tapi kalau sudah menyangkut nyawa Pendeta, sampai di penjara terus sampai dibunuh, itu satu hal saya kira melampaui batas itu 1 Korintus 1 Korintus 10 itu saya kira ada di situ. Jadi pertanyaan saya, apa batasnya kita dapat tanggung semana itu kemampuan kita? Sebab ada peristiwa yang itu pertanyaan terjadi. Pertama. Iya. Terus kedua, saya ingin tanya juga tentang kasih karunia. Ternyata di Petrus, kalau kita menderita oleh karena penderitaan yang kita tanggung, kita berbuat baik, itu adalah kasih karunia kita kepada Allah. Kok bisa-bisanya? Bagaimana Pendeta mau kasih jawaban ke kita ini yang enggak? Kok ternyata kita berbuat baik, terus kita menderita gara-gara berbuat baik? Kok kasih karunia saya kepada Kristus itu ada di 1 Petrus itu yang sama itu. Dan yang ketiga ini Pak Pendeta, tadi Pendeta bilang makan babi itu enggak ini. Ternyata saya baca di Yesaya 66 ayat 15, 16, 17 sama-sama ini tentang keselamatan sesudah hukuman. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-kereta. Ayat 16. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup. Yang 17 ini poin. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan yang binatang-binatang jijik serta tikus. Itu saya kira menyangkut keselamatan juga kan Pendeta, itu yang saya ingin tanya. Ada 3 poin. Terima kasih Pendeta. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak James. Ya, bagus ini pertanyaannya. Baik, yang pertama tentang apa yang dimaksud dengan melebihi kemampuan. Sebab kalau seorang itu sampai mati, apakah itu melebihi kemampuan? Justru kalau seorang sampai mati martir, ya, ia tetap setia kepada Tuhan. Itu berarti bahwa ia tetap mempunyai iman yang kuat walaupun dia mati sekalipun. Ya. Jadi itu dia tetap bertahan. Jadi pengalaman kalau seperti Paulus, ya, sampai dia dipancung kepalanya tetap setia kepada Tuhan, ya, itulah ya iman yang sangat luar biasa, siap mati sekalipun, ya. Jadi ya
dia tetap bertahan di dalam iman percaya sampai kematian. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa dia punya kemampuan itu adalah tinggi sampai tetap bertahan walaupun mati sekalipun. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mengenai masalah kasih karunia disebutkan bahwa penderitaan bagi Yesus itu adalah satu kasih karunia. Oh iya, adalah ya kalau seorang mengalami berbuat baik dan mengalami suatu penderitaan, ya itu adalah sebab kasih karunia Tuhan. Coba bayangkan, ya walaupun menderita tetap dia setia. Walaupun menderita sudah buat baik menolong orang, dia menderita, ya mengalami kesulitan dalam kehidupan, tetapi ia mempunyai daya tahan untuk menghadapinya. Itu adalah kasih karunia. Sebab kalau tanpa kasih karunia, kita tidak akan bertahan di dalam menghadapi suatu tantangan hidup. Ya, kalau memilih untuk tidak, artinya memilih untuk tidak mau menderita, ya, kemudian melanggar akan hukum Allah, ya, maka itu artinya dia tidak mempunyai daya tahan yang diberikan oleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang menyebabkan seorang dapat bertahan di dalam menghadapi suatu tantangan hidup sekalipun. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, Wahyu pasal 66, ya, itu kita harus berhati-hati, ya. Yang menjadi permasalahan itu adalah, ya, mereka adalah kehidupan daripada mereka, ya, yang meninggalkan akan Tuhan. Oke. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada berhala. Kemudian dalam penyembahan kepada berhala-hala, maka mereka juga makan, ya, haram, ya, babi dan tikus dan sebagainya, ya. Itu adalah karakteristik daripada orang yang mau mencari kepelesiran pribadi dan sebagainya, ya. Jadi intinya adalah tinggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, ya. Nah, ini merupakan tanda dari orang yang meninggalkan akan Tuhan. Nah, sekarang keselamatan kita tergantung kepada siapa? Ya, Alkitab katakan bukan masalah kerajaan surga, bukan masalah makan minum, ya. Keselamatan hanya tergantung kepada siapa? Yesus Kristus, ya. Dan itulah yang menyelamatkan. Kemudian kalau kita menerima Yesus, bagaimana? Ya, kita akan menurut hukum Tuhan dan kita akan mempunyai kehidupan yang berbeda. Kita akan mempunyai pola hidup sehat. Ya. Kita akan punya pola hidup sehat. Bukan berarti orang yang tidak pernah makan babi. Ya. Saya ini pemakan babi, saudara-saudara. Oke. Jadi, tetapi ya dengan kuasa Tuhan, akhirnya bisa mengalahkan kebiasaan makan babi. Oke. Nah, jadi sekarang tanda daripada umat Tuhan adalah harus apa? Mempunyai pola hidup sehat, ya. Pola hidup sehat. Tetapi kalau misalnya oleh sebab klep yang dibuat dari babi, ya, kemudian supaya dia bisa hidup dan jadi klep jantungnya itu masih bisa berjalan dengan baik, ya, maka itu tidak harus menyebabkan dia tidak bisa masuk surga. Sebab yang masuk surga menentukan adalah apa? Adalah Yesus Kristus. Oke, jadi jangan salah mengerti, ya, kesehatan itu hukum kesehatan diberikan untuk kita sehat. Oke, mudah-mudahan menolong 3 pertanyaan dari saudara James Tambubun. Iya. Ya, Baik, terima kasih. Tapi mereka suka makan babi itu dulu kan, dulu. Oh iya dulu. Zaman sebelum mengenal kebenaran. Harus dikonfirmasi. Baik, pertanyaan berikutnya di kolom chat ada dari Bapak Erik Sinurat. Izin bertanya Pak Pendeta, apakah setan juga ikut berperan dalam memurnikan tabiat manusia dalam berbagai ujian? Karena sumber segala penderitaan adalah dari setan. Iya, tujuan setan bukan memurnikan tabiat. Tujuan pada setan adalah untuk mengecewakan manusia. Setan mau untuk manusia menderita supaya, ya, mengutuk akan Tuhan, ya. Itulah rencana pada setan. Jadi tuduhan setan adalah
manusia itu menyembah Tuhan oleh sebab mementingkan diri supaya dilindungi, supaya dapatkan berkat. Tetapi pengalaman daripada Ayub menunjukkan bahwa Ayub tetap setia dalam segala situasi. Jadi tujuan setan bukan untuk memurnikan tabiat, tetapi untuk mengecewakan manusia. Amin. Oke, semoga menjawab. Dan selanjutnya dari Bapak Daniel Sitompul. Bagaimana seharusnya kita umat Tuhan bereaksi terhadap iblis yang sedang berkeliling ingin memangsa? Ya, reaksi kita adalah bersekutu dengan Yesus ya dalam segala perkara, banyak berdoa, gunakan firman Tuhan ya, maka setan akan mundur ya. Mungkin juga dia akan mengadakan usaha yang lebih keras, tetapi kekerasan sampai kepada malapetaka tidak harus menyebabkan kita kalah dari dia. Kita tetap setia kepada Tuhan. Ya. Jadi ketergantungan kepada Tuhan adalah satu perkara yang sangat penting untuk tetap hidup dan menang walaupun banyak godaan hidup yang kita hadapi. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Budiana Surbakti. Selamat sahabat Pak Pendeta. Boleh bertanya, apakah orang-orang pada zaman Nuh atau Lot yang sudah dihukum dengan air bah atau api akan dihukum lagi ketika Yesus datang pada kali kedua? Iya. Kita harus tahu bahwa kematian yang mereka alami pada masa Sodom dan Gomora ya itu adalah kematian pertama, dan kematian pertama itu adalah kematian yang disebut akibat dosa ya, tetapi bukan upah dosa ya. Jadi upah dosa yang dikatakan di dalam buku Roma pasal 6 ayat 23 adalah upah dosa adalah maut, itu adalah mati untuk selamanya. Jadi dengan sendirinya mereka itu yang sudah mati terbakar itu mereka semua manusia ya akan bangkit ya. Jadi sebagian akan bangkit kebangkitan pertama waktu Yesus datang, kemudian bangkit yang kedua adalah sesudah 1000 tahun dan mereka bangkitkan untuk ya dimusnahkan kembali ya sesudah mereka mengadakan berbagai macam usaha yang terakhir untuk menyerang kota Yerusalem yang baru. Oke. Benar, mereka akan dibakar lagi, tapi sampai musnah dan tidak akan pernah bangkit lagi. Dari Bapak Gunawan Cahyadi, dan setelah ini nanti masih ada yang raise hand ya, Bapak John Watupongo. Pastor Kun, bagaimana dapat dibedakan suatu penderitaan atau cobaan berasal dari iblis sesama atau atas izin Tuhan? Apa ada formula pastinya berapa persentase kadar masing-masing cobaan tersebut dalam rangka pemurnian dan pengujian iman kita kepada Tuhan? Nah, jawabnya adalah kalau sebut formula 100%. Jadi maksudnya penderitaan semua itu datang dari setan, tetapi Tuhan bisa gunakan semua penderitaan ya untuk menjadi satu ujian bagi kita. Jadi 100% formulanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak John Watupongo yang sudah resen, silakan. Selamat malam Ibu Peggy. Selamat malam. Mohon izin Pak Pendeta. Silakan. Jadi Ya. minggu yang lalu saya ikut juga sedikit mengenai cawan lebur. Nah, judul ini cawan lebur kan. Tadi Pak Pendeta katakan bahwa cawan lebur itu adalah seperti gelas obat yang dipanasin. Jadi gelas itu yang menderita atau tabung. Kalau dalam istilah kedokteran itu tabung. Tabung Ya. percobaan ya. Ya, tabung percobaan. Nah, saya ingin tanya Pak Pendeta, saya belum pernah baca ini di Alkitab mengenai cawan lebur. Cawan, Pak, sudah ada, tapi cawan lebur belum pernah saya baca. Satu. Jadi saya nggak tahu apa saya kelewat atau bagaimana. Kalau ada Pak Pendeta di mana tuh saya bisa baca itu. Pertanyaan kedua ini tuh sebenarnya bukan pertanyaannya untuk menanggapi aja Ibu Demi tadi katakan bahwa babi itu ya jadi menjadi sekat, menjadi klep jantung ya. Kemudian juga insulin apa segala macam itu Pak Pendeta. Tapi kan di Alkitab saya baca bahwa kalau dia dimakan babi itu, ini menurut hukum Taurat ya, di hukum keberapa itu ada. Hewan-hewan yang berkuku genap, nggak boleh apa segala macam. Jadi kalau dimakan itu haram. Sorry. Tapi itu kan kalau dipakai, ditempel di jaket itu kan bukan dimakan. Ya, bukan dimakan itu. Atau misalnya insulin, disuntik.
bukan dimakan. Nah, itu bagaimana pandangan Pak Pendeta soal itu? Yang ketiga itu mengenai rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu menciptakan, sebenarnya sebelum dia menciptakan dunia ini, bumi ini, dia sudah punya rencana. Maka dia buat manusia, dia buat bumi terang gelap, semuanya itu. Tetapi pertanyaan saya sampai sekarang yang saya belum bisa tangkap itu, kenapa diciptakan hewan-hewan yang haram? Misalnya udang, kepiting, ya, sapi. Sedangkan udang itu kan kalau dari segi makanan kan memang tinggi protein, tapi kan lemaknya kurang. Kalau babi oke, memang semuanya itu. Ya itu aja Pak Pendeta. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak John Watukungo. Oke, silakan. Baik, mengenai masalah cawan lebur, memang kata itu tidak ada di dalam Alkitab. Crucible, ya, itu adalah sesuatu ilustrasi yang digunakan sesuai dengan proses daripada peleburan daripada logam-logam, ya, maka itu merupakan satu ilustrasi yang sangat bagus untuk pemurnian daripada sifat manusia. Oke, jadi kalau kata itu, ya, itu tidak ada. Namun, ya, kalau kata itu tidak ada, bukan berarti bahwa intinya tidak ada. Inti peleburan dan sebagainya itu ada. Ya. Saya ambil contoh, Trinitas. Ada kata Trinitas dalam Alkitab? Tidak ada. Tetapi apakah ada prinsip Trinitas di dalam Alkitab? Oh, banyak sekali, makanya kita percaya pada Trinitas. Ya, ya, kata milenium. Ya, apa kata milenium ada dalam Alkitab? Tidak ada di dalam Alkitab kata milenium. Ya, tetapi kita mengetahui dari Daniel pasal Wahyu pasal 20, ya, kerajaan 1000 tahun, ya, itulah milenium, ya. Jadi tidak semua kata, ya, yang kita pakai dalam doktrin kita itu ada dalam Alkitab, tetapi prinsipnya ada. Demikian juga dengan masalah cawan lebur ini. Secara jelas bahwa semua penderitaan itu boleh merupakan satu ujian kepada kita dalam proses penyucian dan sebagainya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, ya, mengenai masalah tidak boleh makan babi, terus bagaimana dengan yang tidak dimakan dalam bentuk obat-obatan dan sebagainya. Kembali saya ingin tekankan kembali, ya, bahwa masalah hukum kesehatan itu adalah untuk kita sehat. Oke. Jadi kalau itu tidak dan kita harus hindarkan sebab itu akan merugikan kepada kita masing-masing. Ya. Jadi kalau seandainya itu ternyata membuat kita lebih sehat seperti adanya klep jantung, ya, yang dibuat dari bahan itu, ya, maka itu bukanlah satu perkara yang menentukan selamat atau tidak selamat. Kita harus mengetahui Taurat itu ada 4 macam. Ya, di samping sejarah, ada hukum moral, ada hukum kesehatan, ada hukum upacara, ada hukum sipil. Ya, hukum sipil itu hanya berlaku untuk orang Yahudi. Itu yang banyak orang gereja-gereja yang lain itu salah mengerti tentang Sabat ataupun tentang makanan, itu adalah tradisi orang Yahudi. Kalau Anda bisa baca, dengar video yang baru saja kami buat tadi malam, oke, ya, untuk menjawab Dr. Bambang Nursena. Oke. Jadi ya, itu adalah tradisi kebiasaan orang Yahudi, ya, itu adalah berlaku untuk orang Yahudi. Kemudian kalau berbicara tentang hukum upacara, itu adalah satu hukum yang melambangkan Yesus. Jadi kita tidak perlu lagi. Itu adalah melambangkan Yesus, ya, membawa korban, ya, dan sebagainya, domba dan sebagainya. Kita sudah terima Yesus, kita tidak perlukan. Hukum kesehatan kita perlu ikuti untuk kita sehat. Hukum moral itu adalah universal, ya. Nah, sekarang hukum kesehatan supaya kita sehat. Kalau ternyata bahwa ada sesuatu zat di situ diambil dan ternyata membuat kita lebih sehat, ya, kenapa tidak? Ya.
Sebab itu tidak menentukan selamat atau tidak, tetapi hanya diberikan untuk supaya kita sehat. Oke, jadi kembali soal masalah babi itu, kita punya pandangan yang berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain yang harus segala sesuatu itu harus pakai cap, ya, segel halal, ya, kemudian baru disebut boleh berlaku. Oke. Tetapi itu adalah salah satu prinsip keselamatan dengan perbuatan. Keselamatan kita bukan dengan perbuatan. Keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Saya harap boleh kita mengerti. Oke. Kemudian rencana Tuhan dalam penciptaan, kenapa Tuhan menciptakan juga binatang-binatang yang lain yang haram? Ya. Yang kita tahu, ya, paling sedikit supaya kita tahu membedakan mana yang benar dan salah. Oke. Jadi babi tidak bagus untuk makanan kita. Jadi Tuhan paling sedikit memberikan atau mengizinkan itu terjadi, ya, supaya kita tahu membedakan mana yang benar kehendak Tuhan dan mana yang salah. Itu satu. Yang kedua, babi itu sering disebutkan sebagai scavenger, yaitu adalah untuk pembersihan. Semua sampah-sampah dan sebagainya. Jadi Tuhan bisa gunakan sesuatu untuk membersihkan. Scavenger. Yang ketiga, ya, ada juga manfaatnya. Saya ambil contoh, nyamuk. Ada untungnya nyamuk. Ya. Saya rasa melalui nyamuk, maka oleh sebab nyamuk itu membahayakan kepada manusia, ya, maka ada obat nyamuk, dan melalui pabrik obat nyamuk, ya, maka ribuan orang dapat pekerjaan. Kalau begitu, apakah ada untungnya nyamuk? Ya, ada juga, ya. Jadi menambah artinya membuka wawasan, artinya supaya ada obat nyamuk, ya, dan memberikan pekerjaan mungkin kepada bukan hanya ribuan tapi jutaan orang yang bekerja di perusahaan nyamuk, artinya perusahaan obat nyamuk di seluruh dunia. Oke. Jadi kita tidak dapat mengerti bagaimana, ya, besarnya, ya, keadilan Allah dan kekuasaan Allah. Tetapi tidak ada sesuatu yang dibuat, ya, yang tidak ada untungnya. Tetapi kita harus hati-hati juga. Ada juga hal yang timbul sesudah dosa, seperti onak dan duri. Di Taman Eden tidak ada onak dan duri, tapi oleh sebab dosa maka muncullah duri. Dan apa pelajarannya? Supaya kita dapat lebih berhati-hati, ya, supaya kita dapat mengetahui mana itu mawar dan mana itu duri. Ya, jadi kita banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan kita, ya. Tetapi paling sedikit semua yang Tuhan ciptakan ada manfaatnya. Baik. Baik, semoga menjawab ya, Pak. Lewat jamnya, ya. Ya, sudah lewat. Ini ada 2 pertanyaan pendeta terakhir, ya, kita kasih ini. Dari Pendeta Gideon Simanjuntak, kenapa di Advent babi diharamkan, sedangkan di Kristen lainnya dihalalkan? Iya. Kenapa? Sebab tertulis dalam Alkitab. Itu saja. Ya. Nah, kenapa yang lain itu tidak mengharamkan? Oleh sebab merasa bahwa itu hanya untuk orang Yahudi. Ya. Tetapi kita mempunyai pandangan bahwa masalah, baik, saya mau cerita dulu. Itu video daripada Dr. Bambang Nursena menyebutkan orang Kristen itu terbagi dalam 2 bagian, asal Yahudi dan asal kafir, ya. Dan yang asal Yahudi ya tidak makan babi, ya, sebab ikut hukum Musa. Tetapi yang asal daripada kafir, ya, mereka itu ikut hukum Nuh. Sebab di dalam Nuh itu kan ada tulisan,
ya makanan itu harus disembelih, artinya binatang harus disembelih, curahkan darahnya dan sebagainya. Anda bisa lihat itu di dalam buku Kejadian pasal 9. Ya. Kemudian saya jawab dalam video saya tadi malam adalah begini. Dr. Bambang Nursena nampaknya lupa bahwa perbedaan haram dan halal itu bukan waktu di imamat 11 saja, tetapi sudah diberikan di imamat di Kejadian pasal 7. Waktu mereka, artinya binatang-binatang akan masuk ke dalam bahtera, sudah dibedakan antara haram dan halal. Ya. Jadi Nuh itu bukan orang Yahudi, ya. Nuh itu adalah keturunan ke-10 ya dari Adam, ya. Dan semua kita adalah keturunan daripada Nuh. Jadi kalau begitu perbedaan antara haram dan halal itu ya adalah untuk semua manusia, bukan hanya kepada orang Yahudi. Itu yang saya tekankan dalam video tersebut. Nah, jadi pertanyaan daripada saudara ini, kenapa yang lain itu makan babi? Mereka anggap bahwa mereka ikut hukum Nuh, tetapi tidak lengkap hukumnya. Ya, jadi yang jelas bahwa Nuh sudah membedakan, ya Tuhan telah mengatakan kepada Nuh membedakan antara haram dan halal. Lebih kurang tahun 2000 lebih sebelum ya Yesus, ya. Jadi kita boleh sebutkanlah sekitar 1000 tahun sebelum Sinai. Oke? Ya, terima kasih. Pendeta, ini kasihan Pak Marbun raise hand, dan satu pertanyaan dari Bapak Malingkas Naibahu setelah ini ya. Oke. Ya, silakan Pak Marbun. Oke, selamat sahabat Pak Pendeta dan Ibu Peggy. Selamat sahabat Pak. Selamat sahabat. Saya sangat yakin dan berterima kasih ada penderitaan Pak. Dan penderitaan itu perlu untuk kita mengevaluasi diri kita sejauh mana kita berjalan. Jadi penderitaan sebenarnya tidak boleh kita memblame Tuhan atau yang, tapi buat kita mengevaluasi diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan itu tidak hanya dari setan ataupun dari Tuhan. Pengalaman saya membuat penderitaan untuk anak saya supaya dia evaluasi diri. Contoh, saya ada small business dan anak saya ingin menjalankan, agak susah diberikan nasihat dan how to run the business dan segala macam. Akhirnya saya berikan dia kesempatan untuk running satu bisnis, ya, menjalankan satu order yang dia dapatkan, dan dia merasa yakin bahwa proyek akan berjalan dengan baik. Jadi penderitaan tidak hanya penderitaan, tapi termasuk juga untung rugi bisnis. Nah, setelah berjalan itu bisnis, maka rugi, dan saya tahu itu rugi. Jadi saya berikan penderitaan itu kepada anak saya supaya dia mengevaluasi one day kalau dia berbisnis supaya lebih hati-hati. Jadi penderitaan juga datang dari bapak ke anak, dan penderitaan itu perlu untuk kehidupan kita supaya kita lebih mengevaluasi, hati-hati, SWOT analisis dan segala macam. Mungkin sekedar kesaksian bahwa penderitaan itu perlu. Itu Ibu Peggy. Pak Kuntaraf, saya lihat lagi minum. Ya, dia Terima kasih. dengar. Oke. Pak Pendeta Kuntaraf itu walaupun ketiduran dia dengar. Bukan ketiduran, tidak ada di dalam slide, tidak kelihatan gambarnya. Oke, terima kasih Pak Marbun untuk pertanyaannya, dan Pak Pendeta Kuntaraf tolong dijawab. Iya, Pak Jackson mau bertanya, boleh satu-satu Pak, ini dijawab dulu pertanyaannya. Oke, Oleh nanti Pak Pendeta ya. berikutnya saya ya, berikutnya nggak apa-apa. Ini juga ada beberapa pertanyaan di kolom chat, sementara waktunya sudah habis sebetulnya. Oke, Ya, baik, Pendeta. pertanyaannya tadi, kebetulan saya ke kamar mandi barusan. Oke, saya mau tanya,
Jadi poinnya memang penderitaan itu bermanfaat. Kemudian ya itu tertulis di dalam Alkitab. Ya, di dalam buku Roma pasal 5 ayat 3 ya dikatakan begini, dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan dan sebagainya. Jadi memang penderitaan itu bermanfaat, ya. Kita dapat lebih tekun, ya. Kita dapat lebih mempunyai pengharapan, lebih bergantung kepada Tuhan, ya. Nah, itu intinya. Tetapi kita mengetahui bahwa yang membuat penderitaan itu, ya, bisa manusia oleh sebab salahnya, makanya kita sebutkan itu salah manusia, atau bisa juga adalah oleh sebab memang setan yang menjadi sumber daripada kesalahan, daripada penderitaan. Oke. Tadi apakah saya sudah menjawab pertanyaan atau mungkin ada suatu hal yang tidak sempat saya dengar oleh sebab saya ke kamar mandi? Sudah, Pastor. Sudah. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta, juga Pak Marbun. Pendeta boleh ditambah sedikit ya. Ini ada Pak Jackson juga mau bertanya, dan ini Pak Malingkas Naibaho. Selamat malam Pak Pendeta Kuntaraf. Sepertinya Tuhan dengan setan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Setan menyebabkan penderitaan dan Tuhan mengizinkan. Apakah bisa disebut Tuhan bekerja sama dengan setan? Terima kasih. Mohon jawabannya singkat ya Pendeta. Oke. Kalau mau singkat jawabnya adalah tidak. Tidak ya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ini sehubungan dengan, maaf sebentar ya Pak Jackson, sehubungan dengan pelajaran kita ya. Mohon izin nanya, apakah kita sebagai umat Allah yang sedang menantikan Maranatha jangan berharap dan berdoa untuk kebahagiaan di atas dunia ini? Pelajaran hari Minggu katakan bahwa justru sebaliknya kita perlu mengharapkan pencobaan yang berat dan sengit, atau perlu mengalami penderitaan untuk iman kekristenan kita. Oke. Selama kita hidup selalu akan mengalami suatu penderitaan, sebab kita tahu paling sedikit kita akan mati, dan itu adalah satu hal yang bisa menyebabkan orang menderita. Namun ya, kita dapat memohonkan kepada Tuhan supaya kita tetap kuat dalam menghadapi penderitaan, kita tetap bersuka cita walaupun banyak penggodaan datang kepada kita. Jadi apa bedanya antara orang Kristen dan bukan Kristen adalah sikap pada saat menghadapi suatu tantangan hidup. Ya. Dan ini sehubungan dengan pertanyaan Bapak Billy ya, bagaimana mengukur bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita? Apakah kalau kita menang itu berarti bahwa penderitaan itu tidak melebihi kekuatan kita? Kalau kita gagal atau kecewa, tidak percaya, artinya penderitaan itu telah melebihi kekuatan kita? Yang menentukan adalah bukan masalah jatuh atau tidaknya, ya, tetapi selamanya pencobaan itu adalah tidak melebihi daripada kekuatan kita, selama kita bergantung kepada Tuhan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selama bergantung kepada Tuhan, ya, maka kita akan dapatkan bahwa tantangan hidup itu adalah soal yang sepele saja, enggak apa-apa gitu. Ya, ya. Jadi walaupun mati sekalipun, ya, apakah itu berarti lebih besar daripada kekuatan kita? Oh tidak, ya, walaupun mati sekalipun, tetapi mati dengan penuh sukacita oleh sebab menyadari bahwa seorang itu menderita oleh sebab Yesus Kristus. Artinya oleh sebab untuk pengabaran Injil, ya. Iya. Oke. Dan mungkin yang boleh saya tambahkan, lihat salib Yesus. Yesus lebih menderita. Mungkin kita dalam penderitaan tidak disalib, tapi Yesus yang tidak berdosa disalib, ya. Itu boleh menguatkan kita untuk melihat penderitaan kita itu tidak seberat yang kita pikirkan. Baik, selanjutnya saya persilakan Bapak Jackson Sagala dengan pertanyaannya yang singkat ya Pak. Baik. Nah, selamat malam Bu Peggy dan Pastor Kuntaraf. Selamat malam Bapak Sagala. Sahabat. Sebenarnya ini sudah lama pertanyaan saya mau tanyakan, tapi saya tadi ingat tadi pada waktu temannya Pendeta Kuntaraf sakit disuruh menyanyi, tapi Pak Pendeta bilang, waduh saya nggak terlantar menyanyi, tapi saya tetap menguatkan saudara katanya. Jadi di dalam gereja ada orang-orang yang sudah dipilih bertahun, berpuluh tahun dalam jabatan tertentu.
pernah dia bertanya sama saya mau menolak, dan dia menolak, tapi pilih. Jadi berdosakah kalau menolak jabatan karena sudah terlalu lama? Itu intinya. Oke, terima kasih Pak Jackson. Pendeta, boleh dijawab dengan singkat? Soal dosa atau tidak itu adalah adalah soal Tuhan, ya. Namun ya kita harus mengetahui bahwa jabatan adalah diberikan oleh sebab kepercayaan. Jadi sementara seorang dipercaya ya menjadi ketua ya, maka atau suatu jabatan tertentu ya, maka sudah selayaknya seorang itu menerima akan kepercayaan tersebut dan melaksanakannya. Ya. Jadi penolakan kepada suatu kepercayaan ya itu adalah menunjukkan bisa terjadi untuk dua hal yang sangat penting. Ya, pertama, mungkin dia tidak mau menerima lagi tanggung jawab. Satu. Yang kedua adalah mungkin saja dia mau berikan kesempatan kepada orang lain. Nah, kalau memberikan kesempatan kepada orang lain, ya, maka itu sama sekali tidak salah. Tetapi kalau dia mau menolak tanggung jawab, itu adalah satu perkara yang salah. Jadi bagaimana caranya ya untuk supaya tetap menolak tetapi tidak salah, yaitu memberikan kesempatan kepada orang lain, tetapi saat yang sama dia tetap melakukan berbagai macam tugas-tugas pelayanan yang ia dapat buat untuk pekerjaan Tuhan. Jadi banyak bidangnya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tidak selamanya untuk menjadi ketua. Ya. Saya bukan ketua di gereja saya sekarang ini. Ya. Anak saya yang jadi ketua. Ya. Jadi, tetapi bukan berarti saya menolak pekerjaan Tuhan. Ya. Saya senang anak saya adalah ketua, kemudian saya melakukan pekerjaan saya di gereja saya, yaitu dengan apa? Mengajar sekolah Sabat, setiap Sabat. Ya. Kemudian saya juga membuat berbagai macam kegiatan untuk melawat, bahkan saya diminta untuk jadi utusan daripada gereja untuk constituency meeting dan sebagainya. Jadi kalau menolak tanggung jawab itu adalah satu hal yang salah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada orang lain adalah hal yang baik, dan ia bisa tetap melakukan suatu tugas-tugas yang lain di mana ia tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Oke. Sudah menolong saudara segala? Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya. Oke. Nah, baiklah Pendeta, waktunya sudah habis. Kita akan tutup pertemuan ini dan kita akan berdoa. Saya mohon kesediaan yang buka ini cuma sedikit. Pak Daniel Sitompul, boleh tutup dalam doa? Baik, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena Engkau telah mengirim hamba-Mu, Pendeta Jonathan Kuntara dan moderator Ibu Peggy yang telah memimpin diskusi sekolah Sabat, guru-guru sekolah Sabat seluruh Indonesia, bahkan yang dari luar negeri dengan baik, untuk kami mengerti lebih dalam tentang cawan lebur penderitaan yang kami selalu alami sebagai umat Tuhan, tapi kami percaya sebagaimana janji Tuhan, Engkau akan memberikan kami kekuatan apabila kami tunduk kepada Tuhan dan melawan godaan iblis, ujian yang Engkau izinkan untuk terjadi. Berkati hamba-Mu, Pendeta Kuntara, berikan kekuatan kesehatan, hikmat akal budi dari surga, dan juga Ibu Peggy, sehingga bisa memimpin acara ini dari waktu ke waktu. Dan juga kami semua yang sudah hadir di Zoom ini. Kami akan berpisah untuk beristirahat yang masih beraktivitas di negara barat. Tuhan memberkati, dan yang kami sudah tiba di Sabat Tuhan yang kudus, kiranya berkat sehari Sabat menjadi bagian kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih semua. Doanya dan juga kepada Pendeta Kuntara, sekali lagi terima kasih sudah memimpin acara ini dengan baik, dan kepada kita semua terima kasih kehadirannya. Kita akan
ketemu lagi pada kasih. kesempatan Selamat depan ya. malam, selamat Oke, hari selamat Sabat, Natal, boleh Pendeta Kuntara, Bye-bye. Peggy. Selamat malam, terima kasih Semuanya. Bapak Pendeta Terima Kuntara. kasih Berkati. Pendeta Terima Kuntara. kasih. Bu Peggy ada salam Selamat dari malam Pak Bu Gubernur dan Sagala. Selamat malam. Berkati semua.